Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Khairuni Putri, NIM 1203808060 dari kelas Manajemen Visual RB, Prodi Desain Komunikasi Visual, Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan menjawab tugas ketiga manajemen desain, yaitu manajemen sumber daya manusia dan industri kreatif. Dalam tugas ini diberikan simulasi bahwa seorang investor mempercayai saya untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian saya, dengan dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Lalu kedua, saya memiliki 1 orang tenaga kerja terampil dan 2 tenaga kerja tidak terampil lulusan SMK magang yang siap kerja untuk saya tanpa dibayar di 1 bulan pertama. Lalu yang ketiga, saya memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5 kali 10 meter. Di sini saya merintis sebuah studio komik, lalu adapun soalnya berserta jawaban saya sebagai berikut. Pertama, jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama. Saya di bulan pertama, lebih tepatnya di minggu pertama, sudah pasti menata ruangan agar bekerja lebih nyaman bagi saya maupun pekerja lain. Membeli peralatan menggambar manual untuk kebutuhan komik, dan 1 buah laptop minimal prosesor i3 dan RAM 4 GB untuk editing. Lalu di 3 minggu berikutnya, saya akan mengadakan rapat untuk menentukan ide cerita apa yang akan kami buat, yang nantinya akan dipublis di sosial media ataupun platform komik. Selain itu, saya dan pekerja terampil akan mengajari hal basic dalam hal menggambar dan perkomikan, serta pengenalan software untuk editing bagi pekerja tidak terampil. Lalu di bulan kedua, sembari mengajari para pekerja tidak terampil, pembuatan storyboard dan plot cerita dibuat. Pekerja tidak terampil akan diberikan part pekerjaan yang cocok atau sesuai dengan kemampuannya. Lalu di bulan ketiga, tahap pengerjaan komik sudah sampai di tahap sketch, lining, dan finishing. Namun karena keterbatasan pekerja, biasanya dalam sebulan hanya dapat membuat maksimal 2 chapter dengan 10 halaman per chapternya. Selama seminggu terakhir, komik segera dipromosikan di media sosial atau bisa dibaca gratis selama 1 bulan atau 2 bulan di platform komik. Soal kedua, terdapat beberapa pertanyaan berserta jawaban saya, yaitu 1. Apa yang akan Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Jawaban saya yaitu, yang akan saya lakukan yang pertama dengan sumber daya manusia yang saya punya adalah memberikan edukasi kepada pekerja, khususnya para pekerja yang tidak terampil, agar dapat membantu proses pekerjaan dengan benar, serta memberikan ilmu baru pada pekerja saya. Kemudian perihal modal, di sini saya akan memaksimalkan dengan modal yang telah diberikan investor kepada saya untuk membangun bisnis ini dengan membeli alat untuk membuat komik dengan hati-hati agar tidak menjadi barang yang tidak berguna nantinya. Lalu terakhir, perihal ruangan dengan sisa modal yang ada, saya berusaha untuk membuat pekerja saya nyaman dalam bekerja. Hal yang dianggap enteng seperti cat ruangan dan hiasan sebenarnya adalah hal yang penting dalam membangun mood bekerja. Para pekerja juga tidak akan saya larang jika ingin membawa barang yang dapat membuat mereka nyaman dan tidak membuat mereka stres selama di ruangan kerja. Selama barang itu tidak membuat para pekerja lain terganggu. Kedua, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Jawaban saya yaitu, sama seperti jawaban di nomor 1, para pekerja akan saya edukasikan perihal setidaknya hal basic dalam perkomikan, sehingga kemudian hari tidak ada pekerja yang tidak berguna ataupun menganggur. Ketiga, bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Jawaban saya yaitu, cara saya menemukan partner atau karyawan yang baik yaitu, pertama, dari portofolionya. Mulai dari layout yang dia gunakan, hingga kualitas karya dalam portofolio itu sendiri akan menjadi pertimbangan saya. Karena kepribadian seseorang juga dapat dilihat dalam hal penyusunan portofolionya. Selain itu, pengalaman kerja yang pernah ia lalui, saya juga akan
melihat rekam jejak atau riwayat pekerjaan di mana ia bekerja sebelumnya. Karena itu sangat penting bagi saya dalam keberlangsungan proses pengerjaan di studio. Lalu yang keempat, apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Jawaban saya yaitu dengan cara menggunakan sosial media dan platform komik gratis seperti Komik ID. Selain itu, kedisiplinan dan kerajinan dalam mempublish produk atau komik juga menjadi salah satu faktor dalam memenangkan algoritma sosial media yang selalu merekomendasikan produk yang berbeda dalam per hari, per minggu, bahkan per bulan. Yang kelima, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Jawaban saya yaitu, yang saya lakukan adalah dengan cara membuat kantor seperti rumah mereka, memberikan kenyamanan dalam bekerja, pemilihan cat warna ruangan, serta hiasan menurut saya sangat penting dalam membangun mood. Pemilihan warna vibe dalam ruang kerja yang salah bisa berakibat ke suasana hati para pekerja yang tidak betah berlama-lama di ruangan kerja. Keenam, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Jawaban saya yaitu, yang saya lakukan dengan cara menghormati dan menghargai mereka terlebih dahulu. Saya akan melihat mereka bukan sebagai bawahan, tetapi saya akan melihat mereka sebagai rekan kerja saya. Tanpa ada mereka, bisnis saya tidak ada artinya. Yang ketujuh, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap inisiatif karyawan? Yang saya lakukan adalah dengan cara menanamkan rasa tanggung jawab dan profesional dalam hal sekecil apapun, memberikan kepercayaan kepada para pekerja untuk menangani pekerjaan juga berperan penting dalam menumbuhkan rasa inisiatif. Kedelapan, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Jawaban saya yaitu, saya tidak akan menutup telinga dan mata saya jika karyawan saya mempunyai ide-ide untuk membuat studio saya menjadi lebih baik. Karena hal sekecil apapun seperti menghargai pendapat orang lain, itu dapat berarti besar bagi beberapa orang. Maaf. Kesembilan, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan, namun di suatu sisi, yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik? Jawaban saya, yang saya lakukan adalah dengan cara mengevaluasi kesalahan, apa yang sekiranya fatal, dan apakah bisa diperbaiki segera sebelum masalah tersebut makin melebar atau meluas lagi. Beberapa sanksi juga dapat dilakukan, seperti pemotongan gaji ataupun penurunan jatah kerja yang dipegang. Sanksi diberlakukan sebagai peringatan dalam bekerja. Kesepuluh, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Jawaban saya yaitu, yang saya lakukan adalah dengan cara memberi teguran dan edukasi dalam bersikap profesional di dunia kerja, mengajari pekerja untuk tidak membawa masalah pribadi ke ranah kerja juga sangat penting. Lalu ke-11, apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi freshman sumber daya manusia? Menurut saya tidak diperlukan, karena dengan sering mengganti sumber daya manusia yang sudah ada, sama saja dengan kita memulai dari awal untuk mengedukasi pekerja kita, memberitahu kultur yang ada, dan lain sebagainya dalam studio. Sekian jawaban dari saya mengenai tugas manajemen desain. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.